Nah, saya di sini akan menjelaskan bab investasi debit atau debt investment. Nah, definisinya sendiri itu yang pertama itu instrumen yang mencerminkan hubungan kreditur dan debitur. Terus termasuk obligasi pemerintah, terus obligasi perusahaan dan juga commercial paper. Terus convertible debt juga termasuk. Terus punya pembayaran bunga dan pokok yang jelas juga. Nah, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan ini ada dua kriteria. Kriteria yang pertama itu business model. Nah, itu apakah ditahan sampai jatuh tempo atau untuk dijual. Terus yang kedua itu cash flow karakteristik. Nah, itu apakah arus kas hanya berupa pokok plus bunga gitu. Nah, untuk hasil klasifikasinya sendiri ada dua. Yang pertama, debit itu bisa dicatat dengan amortized cost atau fair value. Terus yang kedua, equity-nya itu umumnya dicatat dengan fair value. Nah, selanjutnya ini masih seputar investasi debit. Nah, kategori debitnya itu ini yang kategori debit investment yang IFRS 9 itu ada tabel di situ. Nah, itu ada penjelasan kategori-kategorinya, itu ada held for collection, terus held for collection and selling, terus trading securities. Nah, itu ada di tabel. Terus selanjutnya ini debt investment, held for collection, amortized cost. Nah, ini tuh tujuannya itu ditahan sampai jatuh tempo, terus dicatat dengan amortized cost. Nah, amortisasi premi atau diskonto itu memakai efek interest method. Nah, selanjutnya yang debt investment, held for collection and selling, itu tujuannya itu ditahan untuk bunga dan pokok, tapi juga mungkin bisa dijual. Nah, untuk valuasinya sendiri itu fair value. Nah, untuk unrealized gain atau loss itu masuk OSI, bukan laba rugi, agar tidak fluktuatif gitu. Nah, saat dijual laba turun itu dipindahkan dari OJI ke laba rugi. Tentunya Carrefour memegang obligasi, sebagiannya itu dijual untuk kebutuhan likuiditas. Terus laba rugi atau realisasi itu masuk laba rugi, sedangkan perubahan nilai selama masih dipegang masuk OCI. Nah, terus yang terakhir ada debt investment trading yang fair value profit or loss. Nah, itu dibeli untuk diperdagangkan jangka pendek, spekulasinya. Terus valuasinya itu fair value. Terus unrealized gain atau loss itu langsung di laba rugi. Contohnya itu Mitsubishi beli obligasi hanya untuk ambil untung dari fluktuasi bunganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang example dari single security. Jadi pada tanggal 31 Desember 2022, Graf ini membuat entry untuk mengakui pendapatan bunga. Sebagai hasilnya, Graf melaporkan pendapatan bunga untuk tahun 2022 sebesar 8.621 pound sterling, itu dari 4.324 pound ditambah dengan 4.297 pound. Nah, untuk menerapkan nilai wajar pada investasi utang ini tuh pada akhir tahun nilai wajar obligasi adalah 105.000 pound, dan bahwa jumlah yang tercatat investasi adalah 106.732 pound. Nah, dengan membandingkan nilai wajar ini dengan jumlah yang tercatat obligasi pada 31 Desember 2022, Graf mengakui kerugian holding yang belum direalisasi sebesar 1.732 pound, itu dari 106.732 pound dikurang dengan 105.000 pound, yang melaporkan kerugian ini sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Nah, Graf ini tuh membuat entry berikut. Ini tuh akun kerugian atau keuntungan holding yang belum direalisasi. Nah, ekuitas digunakan untuk menunjukkan bahwa setiap perubahan nilai wajar akan dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, Graf menggunakan akun penilaian sebagai pengganti mengkredit akun investasi utang
Penggunaan akun penyesuaian nilai wajar memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan catatan biaya diamortisasinya. Nah, karena akun penyesuaian memiliki saldo kredit dalam hal ini, graf itu mengurangi dari saldo akun investasi utang untuk menentukan nilai wajar. Nah, graf melaporkan jumlah nilai wajar ini pada laporan posisi keuangan pada setiap tanggal pelaporan. Graf melaporkan obligasi pada nilai wajar dengan penyesuaian pada akun keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Kemudian ada example dari portfolio of securities. Jadi nilai wajar dari portofolio FCS Web ini totalnya adalah 284.000 euro. Keuntungan tidak direalisasi bruto adalah 10.063 euro dan kerugian tidak terrealisasi bruto adalah 19.600 euro. Sehingga menghasilkan kerugian tidak terrealisasi neto sebesar 9.537 euro. Jadi artinya itu nilai wajar securities FCS adalah 9.537 euro, lebih rendah dari biaya yang diamortisasi web. Membuat entry penyesuaian yang dalam penyisian penilaian untuk mencatat penurunan nilai dan untuk mencatat kerugian sebagai berikut. Nah, web ini melaporkan kerugian pemegangnya yang belum direalisasi sebesar 9.537 euro sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Dan pengurangan ekuitas. Perlu diingat bahwa perusahaan itu mengecualikan dari laba bersih setiap keuntungan dan kerugian pemegang yang belum direalisasi terkait dengan sekuritas HFCS. Nah, keuntungan atau kerugian pemegang yang belum direalisasi kemudian ditutup ke penghasilan komprehensif lainnya yang terakumulasi seperti yang ditunjukkan dalam entry berikut. Nah, pandangan komprehensif lainnya yang terakumulasi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas laporan posisi keuangan. Nah, untuk jurnal entry-nya itu pada 31 Desember 2022, unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment senilai 9.537 euro. Nah, kemudian 31 Desember 2022 ada accumulate other comprehensive income pada unrealized holding gain or loss equity senilai 9.537 euro. Kemudian ada sale of HFCS securities. Nah, jika sebuah perusahaan mau menjual obligasi yang tercatat sebagai investasi dalam sekuritas HFCS sebelum jatuh tempo, perusahaan tersebut itu harus melakukan entry untuk menghapus dari akun investasi utang biaya teramortisasi dari obligasi yang dijual. Nah, untuk mengilustrasikan, anggaplah bahwa web AG menjual obligasi Watson dari ilustrasi 17.7 pada 1 Juli 2023 seharga 90.000 euro. Nah, pada saat itu tuh memiliki biaya teramortisasi besar 94.214 euro. Nah, ini tuh menunjukkan perhitungan kerugian yang direalisasikan. Jadi web melaporkan kerugian yang direalisasikan ini dalam bagian pendapatan dan beban lainnya. Dalam laporan laba rugi dengan asumsi tidak ada pembelian dan penjualan obligasi lainnya pada tahun 2023, web pada 31 Desember 2023 menyiapkan informasi yang memiliki kerugian holding yang belum direalisasi sebesar 5.000 euro. Namun akun penyesuaian nilai wajar sudah memiliki saldo kredit sebesar 9.537 euro. Untuk mengurangi saldo akun penyesuaian menjadi 5.000, web mendebitnya sebesar 4.537 euro. Nah, untuk jurnalnya ada 31 Desember 2023, fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss equity besar 4.537 euro. Dan 1 Juli 2023, cash senilai 90.000, loss on sale of investment 4.214 euro, pada debt investment senilai 94.214 euro.
Nah, di sini saya jelaskan tentang equity investment. Nah, equity investment di sini itu merupakan saham biasa atau saham preference atau saham halnya dia termasuk harga sekuritas, komisi dan biaya broker dicatat sebagai biaya tingkat perolehan dengan suatu korporasi atau disebut dengan investor atas nama saham biasa dan korporasi lainnya atau disebut dengan investasi secara umum menguntungkan untuk investasi setelah akuisisi. Nah, selanjutnya investment represent 20%, yaitu berdasarkan IFRS. Asumsinya adalah bahwa investasi ekuitas cadangan untuk diperlukan. Nah, aturan akuntansi dan umum itu di sini investasi dinilai pada nilai wajar, tercatat keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dalam operasi, terus juga IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklarifikasi beberapa investasi ekuitas sebagai perdagangan. Nah, untuk aturan akuntansi dan umum investasi dinilai pada nilai wajar, terus juga ada catatan keuntungan dan kerugian yang belum dirahasiakan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya holdings bukan 20% dan 60%. Dan investasi atau biaya langsung itu sebesar 20% atau lebih dari saham berhak suara suatu investasi harus menimbulkan praduga bahwa jika tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya seseorang investor memiliki kemampuan untuk menjalankan pengaruh signifikan atas investasi tersebut. Dalam kasus pengaruh signifikan, investor harus memperhitungkan investasi menggunakan metode ekuitasnya. Selanjutnya holdings bukan 20% dan 60%. Dan investasi atau biaya langsung itu sebesar 20% atau lebih dari saham berhak suara suatu investasi harus menimbulkan praduga bahwa jika tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya seseorang investor memiliki kemampuan untuk menjalankan pengaruh signifikan atas investasi tersebut. Dalam kasus pengaruh signifikan, investor harus memperhitungkan investasi menggunakan metode ekuitasnya. Menentukan investasi pada biaya dan kemudian disesuaikan jumlahnya setiap periode. Untuk yang pertama, biaya profesional investor atas laba rugi dan dividen diterima oleh investornya. Jika bagi investor atas kerugian perusahaan yang diinvestasikan melalui jumlah tercatat dan kapasitas, investor biasanya harus menentukan penerapan metode ekuitas. Selanjutnya equity investment holding of 20% itu kemungkinan 0% itu kemungkinan pengendali ketika satu kembali ke plus atau lebih dari 50% dari korporasi lain. Investor disebut sebagai induk, pihak yang diinvestasikan disebut sebagai anak perusahaan. Investasi pada anak perusahaan dilaporkan dalam pembukuan induk sebagai investasi jangka panjang. Induk perusahaan pada umumnya menyiapkan laporan keuangan yang disebut juga laporan keuangan konsolidasi. Nah, selanjutnya adalah Comparison of Fair Value and Equity Method. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Nurfadilah dengan NPM akhir 090. Nah, berdasarkan nilai wajar, Maksi itu melaporkan sebagai pendapatan hanya dividen tunai yang diterima dari Mini. Perolehan laba bersih oleh Mini atau investor tidak dianggap sebagai dasar yang tepat untuk pengakuan pendapatan dari investasi oleh Maksi atau investor. Karena investor dapat secara permanen menahan peningkatan aset bersih yang dihasilkan dari operasi yang mengundang. Oleh karena itu, investor hanya mengakui pendapatan pada saat menerima dividen dari Mini. Nah, berdasarkan metode ekuitas, Maksi melaporkan sebagai pendapatan bagiannya atas laba bersih yang dilaporkan oleh Mini. Nah, Maksi mencatat dividen tunai yang diterima dari Mini sebagai penurunan nilai tercatat investasi. Dan selanjutnya adalah kerugian investasi melebihi nilai tercatat. Nah, jika ada kerugian, maka investor harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak mengakui tambahan kerugian. Lalu, jika potensi kerugian investor tidak terbatas pada jumlah investasi awal, atau jika pengembalian segera ke operasi yang menguntungkan oleh investor tampaknya lebih terjamin, maka investor harus mengakui kerugian tambahan tersebut. Selanjutnya ada kepemilikan lebih dari 50%. Nah, ketika sebuah perusahaan atau perusahaan induk memiliki hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain atau anak perusahaan, maka terjadi hubungan pengendalian yang membentuk satu kesatuan ekonomi. Nah, untuk menyajikan penyajian investasi yang pertama, pada laporan keuangan induk perusahaan, investasi pada anak perusahaan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
Lalu untuk penggunaan metode akuntansi, perusahaan induk menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi ini. Nah, selanjutnya adalah ini ringkasan perlakuan pelaporan investasi. Nah, untuk kategori yang pertama, klasifikasinya ada investasi hutang. Yang pertama ada held for collection. Lalu pendekatan penilaian dan pelaporan pada laporan posisi keuangan adalah menggunakan amortized cost, dan efek pendapatannya adalah bunga diakui sebagai pendapatan. Lalu yang kedua ada held for collection and selling. Lalu pendekatan penilaiannya menggunakan fair value, dan efek pendapatannya adalah bunga diakui sebagai pendapatan. Keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Lalu yang ketiga ada not held for collection trading. Nah, untuk pendekatan penilaiannya menggunakan fair value juga. Efek pendapatannya adalah bunga diakui sebagai pendapatan, keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dimasukkan dalam pendapatan. Lalu yang keempat ada fair value option. Pendekatan penilaiannya menggunakan fair value juga, lalu efek pendapatannya adalah bunga diakui sebagai pendapatan, keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dimasukkan dalam pendapatan. Lalu kategori yang kedua adalah investasi ekuitas. Yang pertama ada trading, lalu penilaian atau pendekatan penilaiannya menggunakan fair value, dan efek pendapatannya adalah dividen diakui sebagai pendapatan, keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dimasukkan ke dalam pendapatan. Nah, lalu yang kedua ada non-trading option. Lalu untuk penilaian pendekatannya menggunakan fair value, dan efek pendapatannya dividen diakui sebagai pendapatan, keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi tidak dimasukkan dalam laba, melainkan dalam pendapatan komprehensif lain. Lalu yang ketiga ada equity method. Nah, equity method ini pendekatan penilaiannya menggunakan investasi awalnya itu dicatat sebesar biaya perolehan dengan penyesuaian berkala untuk bagian investor dalam laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan, dan dikurangi dengan semua dividen yang diterima dari perusahaan yang diinvestasikan. Nah, lalu efek pendapatannya adalah diakui pada laba atau rugi luas pendapatan perusahaan yang menerima investasi yang dilaporkan setelah tanggal investasi. Lalu yang terakhir ada consolidation. Nah, untuk pendekatan penilaiannya adalah menggunakan consolidation financial statement. Efek pendapatannya adalah pendapatan diakui sebesar laba atau rugi perusahaan yang menerima investasi yang dilaporkan setelah tanggal investasi. Nah, kemudian ada masalah lainnya pada saat pelaporan. Yang pertama ada penurunan nilai atau impairment of value. Yang kedua ada penyesuaian daur ulang, recycling adjustment. Yang ketiga ada reklasifikasi antar kategori. Nah, lalu ada penurunan nilai atau impairment. Penurunan nilai ini terjadi ketika nilai wajar suatu investasi turun di bawah nilai tercatatnya atau carrying value. Penyebabnya karena masalah signifikan pada perusahaan yang diinvestasi, seperti kebangkrutan atau krisis keuangan. Hal ini mengakibatkan kerugian yang dicatat dan berdampak pada laba bersih. Kemudian untuk pencatatannya, untuk piutang usaha yaitu bad debt expense pada allowance for debtful accounts. Untuk investasi utang, pencatatannya adalah loss on impairment pada accounts receivable atau debt investment. Perkenalkan, nama saya Eka Tama Atiasari dengan NPM belakang 288. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan nilai investasi utang yang diukur dengan biaya diamortisasi. Nah, pada tanggal 31 Desember 2021, MyHew Ltd memiliki investasi utang di Bow Group. Dibeli dengan harga par sebesar $200.000 dalam ribuan. Nah, investasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10%. Dibayarkan pada akhir setiap tahun, yaitu suku bunga efektif historis adalah 10%.
Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai utang yang disimpan untuk ditagih. Nah, sayangnya BAU sedang mengalami kesulitan keuangan dan menunjukkan bahwa ia tidak akan mampu melakukan semuanya pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak. Nah, artinya telah terjadi peningkatan resiko kredit yang signifikan untuk investasi BAU ini sejak MyHealth membelinya. MyHealth menggunakan metode nilai sekarang untuk mengukur kerugian penurunan nilai yang diperlukan. Ilustrasi 17.22 menunjukkan jadwal arus kas yang disiapkan untuk analisis ini dalam ribuan. Nah, pada ilustrasi 17.22 pada arus kas investasi seperti yang ditunjukkan, arus kas yang diharapkan sebesar 264.000 lebih kecil dari arus kas kontraktual sebesar 280.000. Nah, jumlah penurunan nilai yang dicatat sama dengan selisih antara investasi yang dicatat 200.000 dan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 17.23. Selanjutnya pada ilustrasi 17.23 menjelaskan tentang perhitungan kerugian penurunan nilai, yang dimana pada investasi yang tercatat 200.000 di debit pada nilai sekarang dari 200.000 yang jatuh tempo dalam 4 tahun dengan menggunakan rumus pada tabel 6 strip 2 dengan nilainya 136.602.000 di kredit. Lalu pada nilai sekarang dari bunga yang diterima sebesar 16.000 per tahun selama 4 tahun pada tingkat 10% pada tabel 6 strip 4, hasilnya pada debit yaitu 50.718. Nah, pada kreditnya 187.320.000. Nah, pada totalnya kerugian atas penurunan nilai menjadi 12.680. Selanjutnya yaitu kerugian akibat penurunan nilai adalah 12.680. Kenapa bukan 16.000? Karena 280.000 dikurangi 264.000 merupakan kerugian sebesar 12.680 dicatat karena MyHealth harus mengukur kerugian tersebut pada nilai sekarang, bukan pada nilai yang tidak didiskontokan. MyHealth mengakui kerugian penurunan nilai sebesar 12.680 dengan mendebit akun kerugian atas penurunan nilai untuk kerugian yang diperkirakan. Nah, pada saat yang sama, hal ini juga mengurangi nilai investasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, jurnal untuk mencatat kerugian tersebut adalah sebagai berikut. Pada 31 Desember 2022, ada akun yang pertama itu kerugian atas penurunan nilai yang dimana debitnya sebesar 12.680, pada kreditnya ada penyisihan untuk investasi utang yang terganggu sebesar 12.680. Selanjutnya ada pemulihan kerugian penurunan nilai. Setelah pencatatan penurunan nilai, kejadian atau kondisi ekonomi dapat berubah sehingga tingkat kerugian penurunan nilai berkurang, misalnya karena peningkatan peringkat kreditur dan debitur. Dalam situasi ini, sebagian atau seluruh kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya harus dibalikkan dengan debit ke akun penyisihan investasi utang yang terganggu dan kredit ke pemulihan kerugian penurunan nilai. Misalnya, asumsikan bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, MyHealth menentukan bahwa resiko kredit BAU telah menurun secara signifikan dan memutuskan untuk membalikkan penurunan nilai dengan membuat entry berikut. Pada 31 Maret 2023, pada akun debit ada penyisihan investasi utang yang mengalami penurunan nilai sebesar 12.680. Pada akun kreditnya, pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar 12.680. Nah, mirip dengan akuntansi untuk penurunan nilai piutang yang ditunjukkan dalam bab 7 tentang pembalikan kerugian penurunan nilai yang tidak boleh menghasilkan jumlah tercatat investasi yang melebihi biaya diamortisasi yang seharusnya dilaporkan jika penurunan nilai tidak diakui. Selanjutnya ada penurunan nilai investasi utang yang diukur pada nilai wajar HFCS. Perusahaan dengan investasi utang HFCS atau Held for Collection and Sale melaporkan investasi pada nilai wajar yang dimana perubahan nilai wajar dicatat dalam
pendapatan komprehensif lain. Untuk investasi jenis ini, perusahaan menggunakan model penurunan nilai yang berbeda dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan Alexander AG membeli investasi utang HFCS pada tanggal 1 Juli 2022 seharga 1 juta dengan nilai nominalnya. Investasi utang tersebut memiliki suku bunga 7% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2027. Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai wajar investasi tersebut telah turun menjadi 960.000. Akibatnya, kenaikan suku bunga pasar. Entri untuk mencatat investasi utang ini pada tahun 2022 ditunjukkan pada ilustrasi 17.24. Nah, berikut adalah ilustrasi 17.24 tentang entry penurunan nilai HFCS. Nah, pada Juli tanggal 1 2024 ada akun debt investment pada debitnya 1 juta dan cash pada kreditnya 1 juta. Pada Desember tanggal 31 2022 akun pada debitnya ada cash sebesar 35.000 dan pada kreditnya ada akun interest revenue sebesar 35.000. Pada tanggal 31 Desember 2022 juga ada akun pada debit unrealized holding gain or loss equity sebesar pada debitnya 40.000 dan pada akun kreditnya ada fair value adjustment sebesar 40.000 pada kredit. Selanjutnya pada Desember 31 pada 2022 juga ada akun yang dimana debit itu ada accumulate other comprehensive income pada debit sebesar 40.000 dan pada kredit ada akun unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022, laporan keuangan Alexander AG seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 17.25. Ada laporan posisi keuangan, aktivanya ada investasi utang sebesar 960.000, pada ekuitas pada akunnya ada akumulasi pendapatan rugi komprehensif lain sebesar 40.000. Dan pada laporan laba rugi ada akun pendapatan dan beban lainnya. Akunnya ada pendapatan bunga sebesar 35.000. Nah, penurunan nilai wajar sebesar 40.000 disebabkan oleh kenaikan suku bunga pasar. Apa yang terjadi jika penurunan sebesar 40.000 disebabkan oleh satu, perubahan sebesar 10.000 akibat perubahan suku bunga, dan yang kedua, penurunan nilai sebesar 30.000 akibat resiko kredit. Nah, dalam kasus ini entry ketiga pada ilustrasi 17.24 berubah karena kerugian penurunan nilai sebesar 30.000 dilaporkan dalam laporan laba rugi, bukan dalam pendapatan komprehensif lain. Entry untuk mencatat penurunan nilai dan perubahan nilai wajar dan entry penutupan terkait untuk keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas ditunjukkan pada ilustrasi 17.26. Nah, berikut adalah ilustrasi 17.26 tentang entry penurunan nilai peningkatan resiko kredit. Pada loss on impairment ada saldo sebesar 30.000, pada unrealized holding gain or loss equity sebesar 10.000 dan allowance for impaired debt investment sebesar 30.000 di kredit dan fair value adjustment 10.000 di kredit. Selanjutnya ada to close the unrealized gain or loss equity account. Pada debitnya ada accumulated other comprehensive income, pada debitnya 10.000 dan pada kreditnya ada akun unrealized gain or loss equity sebesar 10.000. Sebagaimana ditunjukkan, Alexander menggunakan akun penyisihan terpisah untuk penurunan nilai dengan beban yang sesuai pada laba bersih. Pada tanggal 31 Desember 2022, Alexander melaporkan keuangannya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 17.27. Pada laporan posisi keuangan, aktivanya ada investasi utang
yang dimana totalnya menjadi 960.000. Pada ekuitas, akumulasi kerugian komprehensif lainnya menjadi 10.000. Dan pada laporan laba rugi ada akun pendapatan dan beban-beban lainnya. Ada pendapatan bunga 35.000 dan kerugian atas penurunan nilai 30.000. Nah, penyesuaian nilai wajar 10.000, penyisihan investasi utang yang terganggu 30.000. Nah, jika kita berasumsi bahwa Alexander menjual investasi utangnya pada tanggal 1 Januari 2023 seharga 960.000, nilai wajarnya saat itu, entry-nya adalah sebagai berikut. Pada 1 Januari 2023, uang tunai sebesar 960.000 didebit, kerugian atas penjualan investasi utang 10.000 didebit, penyisihan untuk investasi utang yang terganggu 30.000 didebit, dan investasi utang 1 juta di kredit. Nah, selanjutnya ada penyesuaian nilai wajar 10.000 didebit dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya 10.000 di kredit. Karena entry ini kerugian akibat penurunan nilai wajar 40.000 sekarang diakui sepenuhnya, yaitu 30.000 diakui pada 31 Desember 2022 dan sisa 10.000 pada 1 Januari 2023. Apa yang terjadi jika Alexander memutuskan untuk mempertahankan investasi utang dan kemudian menentukan bahwa risiko kreditnya pada investasi ini telah menurun sebesar 15.000. Nah, dalam hal ini kita membuat entry-nya sebagai berikut. Pada penyisihan investasi utang yang terganggu, debitnya 15.000, pada pemulihan kerugian penurunan nilai 15.000-nya di kredit. Akuntansi untuk penurunan nilai yang terkait dengan investasi utang dan investasi ekuitas atau kepemilikan kurang dari 20% yang dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi melalui laba bersih adalah hal yang mudah, yang dimana artinya jika nilai wajar lebih rendah daripada biaya, penurunan nilai dilaporkan melalui laba bersih. Selanjutnya ada melaporkan masalah. Contoh periode tunggal. Untuk memberikan contoh periode tunggal, pelaporan sekuritas, investasi, dan keuntungan atau kerugian terkait atas investasi yang disimpan untuk diperoleh dan dijual HFCS, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Hinges PLC memiliki kas dan modal saham biasanya sebesar 50.000. Pada tanggal tersebut, perusahaan tidak memiliki saldo, aset, liabilitas, atau ekuitas lainnya. Pada tanggal 2 Januari, Hinges membeli secara tunai sekuritas utang senilai 50.000 yang diklasifikasikan sebagai HFCS. Pada tanggal 30 Juni, Hinges menjual sebagian portofolio utang sekuritas HFCS menghasilkan keuntungan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 17.19. Selanjutnya pada ilustrasi 17.29 tentang perhitungan keuntungan yang direalisasikan. Pada nilai wajar sekuritas yang dijual sebesar 22.000 kurang dari harga pokok penjualan efek 20.000, keuntungan yang direalisasikan 2.000. Nah, Hinges tidak membeli atau menjual sekuritas lain selama tahun 2022. Hinges menerima bunga sebesar 3.000 selama tahun tersebut. Per 31 Desember 2022, portofolio yang tersisa yang ditunjukkan pada ilustrasi 17.30 yang dimana nilai wajar portofolio 34.000 kurang biaya portofolio 30.000 dan keuntungan yang belum direalisasi 4.000. Pada ilustrasi 17.30 ini tentang perhitungan keuntungan yang belum direalisasi. Pada ilustrasi 17.31 menunjukkan laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2022. Hinges PLC tentang laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Pada pendapatan bunga 3.000, keuntungan yang direalisasi atas investasi pada sekuritas 2.000. Pada pendapatan bersih totalnya adalah 5.000. Nah, ilustrasi 17.31 ini menjelaskan tentang laporan laba rugi.
Perusahaan melaporkan perubahan dalam laba kepemilikan yang belum direalisasi dalam laporan laba rugi komprehensif seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 17.32. Selanjutnya ada ilustrasi 17.32 tentang laporan laba rugi komprehensif, yang dimana pada Hengles PLC laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 akunnya ada laba bersih, yaitu termasuk keuntungan yang direalisasi sebesar 2.000 menjadi 5.000. Pada pendapatan komprehensif lain, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi 4.000 dan pendapatan komprehensif 9.000. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas muncul dalam ilustrasi 17.33 pada ilustrasi berikut, yaitu tentang laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada Hengles PLC tentang laporan posisi keuangan komparatif. Nah, pada assets ada akun debt investment yang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 34.000, pada akun cash pada tanggal 1 Januari 2022 50.000, pada tanggal 12 Desember pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 25.000. Jadi total aset pada 1 Januari 2022 sebesar 50.000 dan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 59.000. Pada equity ada akun share capital ordinary yang dimana pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar 50.000 dan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 50.000. Selanjutnya ada retainer earnings yang dimana pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 5.000. Selanjutnya ada akun accumulate other comprehensive income yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 4.000. Jadi total equity pada 1 Januari 2022 sebesar 50.000 dan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 59.000. Nah, ilustrasi 17.34 ini adalah laporan posisi keuangan komparatif. Contoh ini menunjukkan bagaimana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi utang HFCS memengaruhi seluruh laporan keuangan. Perlu dicatat bahwa perusahaan harus mengungkapkan komponen-komponen yang membentuk akumulasi pendapatan komprehensif lain. Selanjutnya ada contoh multi periode. Penghitungan ganda keuntungan atau kerugian dapat terjadi pada saat perusahaan menjual sekuritas karena keuntungan atau kerugian yang sebelumnya dicatat dalam laba komprehensif lain kembali diakui dalam laba bersih pada periode berjalan. Untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian tidak dihitung dua kali saat penjualan terjadi, penyesuaian reklasifikasi diperlukan. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa OpenAG memiliki dua investasi utang HFCS dalam portofolionya pada akhir tahun 2022. Tahun pertama operasinya yang ditunjukkan pada ilustrasi 17.35 berikut. Nah, pada investment, Lehman Inc. Bonds 6%, amortized cost 80.000, fair value 105.000, unrealized holding gain loss 25.000. Pada Woodco Bonds 7%, amortized cost 120.000, fair value 135.000, unrealized holding gain loss 15.000. Total of portfolio amortized cost sebesar 200.000, fair value 240.000 dan unrealized holding gain loss besar 40.000. Nah, selanjutnya ada previous fair value adjustment balance, unrealized holding gain loss-nya 0. Jadi fair value adjustment-nya 40.000. Selanjutnya ada entry untuk mencatat keuntungan kepemilikan yang belum terrealisasi pada
tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2021, fair value adjustment 40.000 di debit, unrealized holding gain or loss equity 40.000 di kredit. Nah, jika open melaporkan pendapatan bersih pada tahun 2021 sebesar 350.000, maka hal ini menunjukkan bahwa laporan laba rugi komprehensif seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 17.36, yang dimana ada statement of comprehensive income untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, ada akun net income sebesar 350.000. Selanjutnya ada other comprehensive income unrealized holding gain sebesar 40.000. Jadi total comprehensive income-nya ada 390.000. Baik, kita lanjut ke contoh multi periode selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nanda Amelia Febrianti dengan NPM Mahir 219. Nah, jadi di sini ada contoh di mana di tanggal 31 Desember 2021 ada penyesuaian nilai wajar investasi sebesar 40.000 euro. Nah, karena ini masih belum direalisasi, kita catat dulu di akun unrealized holding gain or loss equity. Nah, tapi di akhir periode akun itu ditutup atau dipindahkan ke accumulated other comprehensive income atau AOCI. Nah, jurnalnya adalah di debit ada unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000 euro, dan di kredit ada accumulated other comprehensive income sebesar 40.000 euro. Nah, artinya kita telah mengurangi akun unrealized dan memindahkannya ke AOCI. Jadi laporan ekuitas jadi terlihat lebih rapi. Nah, di contoh yang selanjutnya itu pada tanggal 10 Agustus 2022, Open itu menjual obligasi Lehman Inc. seharga 105.000 euro yang modal awalnya hanya 80.000 euro. Jadi ada keuntungan atau realized gain sebesar 25.000 euro. Nah, jurnalnya adalah di debit ada cash sebesar 105.000 euro. Itu karena perusahaan menerima kas dari penjualan obligasi tadi. Nah, kemudian ada kreditnya itu debt investment sebesar 80.000 euro. Itu karena investasi obligasi yang dijual itu keluar dari aset. Nah, akun kredit selanjutnya ada gain on sale of investment sebesar 25.000. Jadi ini selisihnya diakui sebagai keuntungan. Jadi kuncinya gini, saat belum dijual, kenaikan nilai wajar itu dicatat di AOCI melalui penyesuaian. Nah, tapi saat udah dijual, baru kita akui keuntungan realisasinya di laba rugi. Nah, contoh selanjutnya ada di akhir tahun 2022. Nilai wajar obligasi Woodco itu naik lagi sebesar 20.000 euro. Yang awalnya nilai wajarnya 135.000 naik jadi 155.000. Jadi total kenaikan wajar sejak awal adalah 35.000 euro. Nah, tapi karena sebelumnya kita udah mencatat kenaikan 40.000 euro, maka kita harus menyesuaikan saldo akun fair value adjustment. Caranya adalah dengan membandingkan nilai fair value adjustment sebelumnya dengan nilai yang baru. Hasilnya ada penyesuaian negatif sebesar 5.000 euro. Nah, jadi jurnalnya adalah di debit ada unrealized holding gain or loss equity sebesar 5.000 euro. Yang ini artinya kita mengurangi laba yang belum direalisasi di ekuitas. Nah, di kreditnya ada fair value adjustment sebesar 5.000 euro. Ini untuk menyesuaikan saldo nilai wajar investasinya. Jadi intinya, walaupun nilai wajarnya naik karena sebelumnya sudah diakui terlalu tinggi, kali ini justru muncul penyesuaian negatif. Dan inilah fungsi akun fair value adjustment, yaitu untuk mencatat perubahan nilai investasi dari periode ke periode. Nah, selanjutnya mari kita lihat laporan laba komprehensif untuk tahun 2022.
yang dimana pertama perusahaan Open ini berhasil mencatat laba bersih sebesar 720.000 euro. Nah, angka ini sebenarnya itu udah termasuk keuntungan yang direalisasikan dari penjualan obligasi Lehman sebesar 25.000 euro. Jadi, laba bersih ini mencerminkan kinerja utama perusahaan sepanjang tahun. Namun, kita juga harus memperhitungkan other comprehensive income atau OCI. Nah, pada tahun ini terjadi kerugian nilai wajar belum direalisasi sebesar 5.000 euro. Nah, ini muncul dari penyesuaian nilai investasi yang belum dijual. Nah, kalau kita gabungkan laba bersih dengan kerugian komprehensif lainnya, total laba komprehensif perusahaan tahun 2022 adalah 715.000 euro. Nah, jadi poin pentingnya, laba bersih itu mencerminkan kinerja operasional dan transaksi yang sudah direalisasi. Nah, untuk OCI itu menunjukkan perubahan nilai yang belum direalisasi, misalnya dari investasi. Ya, keduanya ini digabungkan untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang total kinerja perusahaan. Nah, untuk contoh selanjutnya, pada akhir tahun 2022, nilai investasi obligasi yang dimiliki Open tercatat sebesar 155.000 euro. Nah, angka ini itu berasal dari biaya awal sebesar 120.000 euro ditambah dengan penyesuaian nilai wajar sebesar 35.000 euro. Nah, dalam ekuitas juga ada saldo accumulated other comprehensive income sebesar 35.000 euro. Nah, angka ini didapat dari saldo tahun sebelumnya sebesar 40.000 euro dikurangi dengan kerugian penyesuaian 5.000 euro di tahun 2022. Nah, untuk itu kita perlu melakukan closing entry. Caranya yaitu mendebit accumulated other comprehensive income sebesar 5.000 euro untuk menambah saldo akumulasi OCI. Nah, lalu kita kreditkan unrealized holding gain or loss equity sebesar 5.000 euro supaya akun sementara ini ditutup. Jadi intinya langkah ini dilakukan supaya seluruh penyesuaian nilai wajar yang belum direalisasikan tidak lagi nyangkut di akun sementara, tapi sudah benar-benar tercatat di accumulated other comprehensive income. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya dari notes to financial statement perusahaan Open AG. Jadi awalnya waktu tahun 2021 keuntungan itu belum direalisasi sebesar 25.000 euro yang sudah masuk ke OCI. Nah, tahun 2022 obligasi itu benar-benar dijual sehingga keuntungannya muncul lagi di laba rugi. Jadi kalau tidak ada reklasifikasi, total laba komprehensif akan overstated alias lebih tinggi dari seharusnya. Itulah kenapa kita perlu melakukan recycling. Nah, yang pertama bisa kita lihat, yang pertama OCI dikurangi 25.000 euro karena sekarang keuntungannya sudah resmi masuk ke laba rugi. Nah, kalau kita lihat tabelnya itu mulai dari saldo awal ada 40.000 euro ditambah dengan OCI baru 20.000 euro dikurangi dengan reklasifikasi 25.000 euro. Nah, dikurangi lagi dengan kerugian nilai wajar 5.000 euro. Hasilnya saldo akhir di tahun 2022 menjadi 35.000 euro. Jadi poin pentingnya reklasifikasi ini menjaga agar laporan keuangan ini tidak menghitung keuntungan yang sama dua kali. Jadi lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, dalam akuntansi investasi itu ada aturan tentang transfer antar kategori. Jadi misalnya dari held for trading ke available for sale atau ke held to maturity. Nah, tapi aturan ini tuh ketat banget karena transfer itu cuman boleh dilakukan kalau memang ada perubahan nyata dalam bisnis model perusahaan. Contohnya, perusahaan yang awalnya niat untuk trading jangka pendek, tiba-tiba mengubah strategi jadi investasi jangka panjang. Nah, IASB ini menekankan bahwa hal ini tuh sebenarnya jarang sekali terjadi.
Jadi perusahaan itu nggak boleh seenaknya pindah-pindahin kategori investasi hanya demi keuntungan akuntansi. Nah, kalau memang terjadi transfer, maka pencatatannya dilakukan prospektif, artinya berlaku ke depan, mulai dari awal periode akuntansi setelah perubahan. Jadi, nilai historis sebelumnya itu tetap tidak berubah. Nah, kita langsung masuk ke contoh dari British Sky. Nah, awalnya obligasi yang mereka punya itu dikategorikan sebagai trading securities. Artinya, niatnya itu bukan buat ditahan lama, tapi buat cari untung dari fluktuasi harga pasar. Nah, karena itu pada 31 Desember 2021, investasi dicatat berdasarkan fair value, yaitu 1.325 pound didapatkan dari 1,2 juta ditambahkan dengan penyesuaian nilai wajar sebesar 125.000 pounds. Namun di awal 2022, manajemen memutuskan untuk mengubah strateginya dari trading jadi held for collection. Artinya, obligasi ini sekarang dimaksudkan untuk ditahan, bukan lagi ditradingkan. Nah, saat reklasifikasi ini, perusahaan itu membuat jurnal, yaitu debitnya itu debt investment sebesar 125.000 dan kreditnya fair value adjustment sebesar 125.000. Nah, tujuannya untuk menutup akun penyesuaian nilai wajar dan memasukkannya ke saldo pokok investasi. Jadi, mulai 1 Januari 2022, investasi ini itu tetap dicatat nilai wajarnya, yaitu 1.325 pounds, tapi kedepannya pencatatannya sudah tidak lagi pakai nilai wajar, melainkan pakai amortized cost dengan metode suku bunga efektif. Jadi poin pentingnya, reclassification ini menunjukkan perubahan nyata strategi bisnis, dan setelah transfer, perlakuan akuntansinya ikut berubah sesuai dengan kategori yang terbaru. Nah, sekarang kita masuk ke isu yang masih jadi perdebatan dalam akuntansi investasi, yaitu fair value kontroversi. Jadi, sebagian orang itu setuju dengan pendekatan yang sekarang dipakai, yaitu mixed attribute model. Nah, dalam model ini, cara pencatatan investasi itu tergantung pada tujuan bisnis perusahaan dan jenis investasinya. Jadi, ada investasi obligasi yang dicatat dengan amortized cost, ada juga yang dicatat dengan fair value. Nah, tapi ada juga pihak lain yang berpendapat bahwa semua aset keuangan itu seharusnya dicatat dengan fair value. Jadi dengan begitu, semua keuntungan dan kerugian itu langsung masuk ke laporan laba rugi, tanpa melihat apakah investasinya itu untuk trading atau untuk disimpan sampai jatuh tempo. Nah, perdebatan inilah yang masih berlangsung sampai sekarang dan jadi salah satu isu penting yang belum terselesaikan di dunia akuntansi keuangan. Yang pertama, di dalam fair value kontroversi itu ada pengukuran berdasarkan model bisnis. Jadi pendekatan ini itu berdasarkan pada bisnis model, ada plus minusnya. Plusnya itu lebih relevan dengan tujuan perusahaan, tapi minusnya, dua investasi yang sama bisa dilaporkan dengan cara yang berbeda. Jadi ini bikin laporan keuangan lebih rumit dan kurang bisa dibandingkan, dan juga sifatnya subjektif karena tergantung rencana manajemen yang bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, yang kedua itu ada gains trading atau perdagangan keuntungan atau cherry picking. Nah, ini perusahaan bisa jual investasi yang untung supaya laba terlihat besar, tapi tetap disimpan yang ruginya. Nah, hal ini pernah terbukti jadi masalah saat krisis 2008 karena kerugian besar justru muncul dari investasi yang tidak diukur dengan fair value. Kalau sejak awal pakai fair value, maka investor dan pasar bisa dapat informasi lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga ada liabilitas tidak dinilai fair value. Jadi
kalau aset dilaporkan dengan fair value, harusnya liabilitas itu juga begitu kan. Nah, kalau hanya asetnya saja, maka laporan bisa terlihat tidak seimbang, terlalu fluktuatif, bahkan bisa bikin manajer salah ambil keputusan. Makanya IASB dan FASB ini lebih condong ke fair value karena dianggap lebih mencerminkan nilai sekarang daripada biaya masa lalu. Tapi meskipun IFRS 9 sudah memperluas penggunaan fair value, tetap ada pengecualian untuk beberapa jenis obligasi. Dan apakah ini benar-benar bikin laporan itu jadi lebih baik? Hal ini itu masih jadi perdebatan hingga sekarang. Selanjutnya kita masuk ke materi accounting for derivative instrument. Jadi sekarang kita bahas dulu apa sih derivatif atau instrumen derivatif ini. Jadi secara sederhana, derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada nilai aset lain. Jadi aset ini tuh bisa berupa saham, obligasi, atau bahkan komoditas. Jadi derivatif ini disebut begitu karena nilainya itu deriv atau diturunkan dari aset yang lain. Jadi yang pertama itu, contoh yang pertama ada forward contract. Misalnya perusahaan Lenovo ingin membeli 1 juta saham Spotify, tapi baru bisa melakukan 3 bulan lagi. Nah, Lenovo lalu bikin kontrak dengan broker untuk membeli saham itu dengan harga $37 per lembar saham di masa depan. Nah, kalau nanti harga saham naik di atas $37, Lenovo akan untung. Tapi kalau turun di bawah $37, maka Lenovo akan rugi. Jadi intinya kontrak ini tuh bersifat wajib, harus dieksekusi sesuai dengan kesepakatannya. Kedua, ada option kontrak. Jadi kali ini Lenovo butuh waktu 2 minggu untuk memutuskan apakah mau membeli saham Spotify atau tidak. Jadi Lenovo bikin kontrak lainnya memberi hak, bukan kewajiban, untuk membeli saham dengan harga sekarang kapan saja dalam 2 minggu itu. Nah, untuk kontrak ini Lenovo itu harus bayar biaya atau premi sebesar $30.000. Nah, kalau misal harga sahamnya itu naik, maka Lenovo bisa pakai haknya dan membeli saham dengan harga kontrak tadi, ditambah dengan biaya premi. Tapi kalau harga saham itu malah turun, maka Lenovo bisa memilih untuk tidak membeli. Hanya saja biaya $30.000 tadi itu tetap hangus. Nah, dari 2 contoh tadi bisa kita lihat bahwa nilai derivatif ini selalu bergantung pada nilai aset lain. Dan ke depan dalam pembahasan ini kita akan mempelajari 3 jenis derivatif utama, yaitu forwards atau futures. Yang kedua ada option, dan yang ketiga ada swaps. Nah, jadi siapa sih yang pakai derivatif dan kenapa kok dipakai? Karena tujuan utamanya adalah untuk melindungi perusahaan dari resiko. Misalnya resiko perubahan harga komoditas, kurs mata uang, suku bunga, bahkan harga saham. Nah, jadi derivatif ini membantu perusahaan supaya pendapatan dan biayanya lebih stabil. Nah, contoh paling sederhana ada yang pertama yang menggunakannya itu ada produsen dan konsumen atau hedgers. Nah, contoh paling sederhana ada Heartland AG. Ini sebagai produsen kentang itu takut harga kentang itu turun, jadi dia kunci harga sekarang itu lewat kontrak. Nah, tapi di sisi lain McDonald's sebagai konsumen itu butuh kentang untuk French fries dan takut harganya naik, jadi dia juga setuju beli di harga yang sekarang. Nah, keduanya ini disebut hedgers karena mereka mengunci harga demi kepastian keuntungan, bukan untuk spekulasi. Nah, yang kedua ada speculators dan arbitrageurs. Nah, jadi spekulator ini cari untung dari naik turunnya harga kontrak. Sementara arbitrager
manfaatin perbedaan harga di dua pasar sekaligus. Meskipun kelihatan untung-untungan, mereka ini penting untuk menjaga likuiditas pasar. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan lain yang pakai derivatif. Jadi banyak perusahaan juga yang memakai derivatif. Misalnya maskapai seperti Japan Airlines atau British Airways buat melindungi diri dari kenaikan harga bahan bakar. Kemudian ada juga bank-bank besar seperti Barclays atau Deutsche Bank itu buat lindungi diri dari perubahan suku bunga. Nah, perubahan multinasional seperti Nokia atau Coca-Cola ini buat mengantisipasi resiko kurs. Nah, contoh lebih nyata lagi ada Exxon Mobil itu pakai derivatif untuk melindungi diri dari resiko suku bunga, kurs, dan harga minyak. Jadi HSBC ini pakai derivatif untuk kurs dan suku bunga. Kemudian ada juga GlaxoSmithKline juga pakai derivatif untuk mengurangi dampak kurs terhadap laba dan arus kasnya. Jadi intinya hampir semua perusahaan besar itu pakai derivatif. Tapi perlu diingat, meskipun derivatif ini bisa sangat membantu, instrumen ini juga beresiko tinggi, jadi penggunaannya harus benar-benar dipahami. Selanjutnya ada 4 prinsip dasar akuntansi derivatif. Yang pertama itu derivatif diakui sebagai aset atau liabilitas. Yang kedua, nilainya diukur dengan fair value. Dan yang ketiga, jika dipakai untuk spekulasi, maka untung rugi itu langsung masuk ke laba rugi. Nah, yang keempat, kalau untuk hedging, perlakuannya itu tergantung jenis hedgingnya. Nah, dengan aturan ini, laporan keuangan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang risiko dan posisi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang derivative financial instrument, khususnya call option yang digunakan untuk spekulasi. Nah, yang pertama kita perlu tahu apa sih call option itu. Jadi merupakan sebuah kontrak yang memberikan hak tapi bukan kewajiban kepada pembelinya untuk membeli saham pada harga tertentu yang kita sebut dengan strike price. Nah, kalau harga saham naik di atas strike price, maka option ini bisa memberikan keuntungan. Tapi kalau harga saham tetap di bawah strike price, maka option ini jadi tidak ada nilainya. Sekarang kita lihat contoh kasusnya. Pada tanggal 2 Januari 2022, sebuah perusahaan membeli call option atas saham Laredo AG. Nah, strike price-nya adalah 100 euro per lembar saham dengan jumlah 1000 lembar saham. Dan kontrak ini berlaku sampai 30 April 2022. Nah, untuk mendapatkan option tersebut, perusahaan itu membayar premi sebesar 400 euro. Jadi bagaimana pencatatan akuntansinya? Perusahaan mendebit call option sebesar 400 euro karena call option ini dianggap sebagai aset derivatif. Dan kemudian perusahaan mengkredit cash sebesar 400 euro karena perusahaan mengeluarkan uang tunai untuk membayar premi. Nah, premi option itu sendiri terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ada intrinsic value, yaitu nilai real kalau option langsung dieksekusi saat ini. Yang kedua adalah time value, yaitu nilai tambahan karena kontrak masih punya sisa waktu hingga jatuh tempo. Jadi masih ada peluang harga saham itu naik. Nah, secara sederhana kita bisa langsung menggunakan rumus option premium sama dengan intrinsic value ditambah dengan time value. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan membayar 400 euro ini, perusahaan sebenarnya sedang membeli kesempatan untuk meraih keuntungan di masa depan kalau harga saham naik di atas 100 euro per lembar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis ilustrasi opsi beli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mesya Fadila Mintaraga dengan NPM terakhir 064.
Jadi di sini ada 4 analisis yang kita bahas. Yang pertama ada nilai intrinsik dan nilai waktu. Jadi premi opsi terdiri dari 2 komponen, yakni nilai intrinsik dan nilai waktu. Nah, nilai intrinsik ini naik jika harga saham lebih besar dari harga kesepakatan. Sedangkan nilai waktu akan dipengaruhi oleh volatilitas dan sisa waktu. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Perubahan nilai wajar opsi dicatat sebagai laba atau rugi yang belum direalisasi. Contohnya seperti ketika harga saham naik dari 100 euro menjadi 120 euro. Nah, perusahaan akan mencatat keuntungan yang belum terrealisasi, yakni sebesar 20.000 euro. Selanjutnya yang ketiga ada penyelesaian kontrak. Selisih antara nilai opsi dan kas diterima dicatat sebagai laba atau rugi. Contohnya, nilai tercatat opsi yakni 15.060 euro dan kas yang diterima 15.000 euro, maka kerugiannya adalah 60 euro. Yang keempat ada implikasi manajerial. Opsi berpotensi untung, tetapi resiko fluktuasi harga dan waktu harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu opsi jual atau put option. Nah, selain opsi beli, terdapat juga opsi jual atau put option. Nah, opsi jual ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham pada harga kesepakatan atau strike price tertentu dalam periode waktu tertentu. Nah, tujuannya adalah opsi ini biasanya dibeli untuk melindungi atau hedging dari penurunan harga saham. Selanjutnya ada nilai opsi atau option value. Nah, nilai sebuah opsi terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama ada nilai intrinsik atau intrinsic value. Nah, untuk opsi beli atau call option, rumusnya adalah nilai intrinsik sama dengan harga saham dikurangi harga kesepakatan jika positif. Nah, contohnya jika harga saham 120 euro dan harga kesepakatannya itu 100 euro, maka nilai intrinsiknya adalah 20 euro. Bagaimana caranya? Jadi caranya dari harga saham dikurangi harga kesepakatan. Jadi 120 euro dikurangi 100 euro, hasilnya 20 euro. Nah, untuk opsi jual atau put option, ini rumusnya adalah nilai intrinsik sama dengan harga kesepakatan dikurangi harga saham jika positif. Contohnya ya ini harga saham 80 euro, harga kesepakatan 100 euro. Nah, caranya itu adalah harga kesepakatan dikurangi harga saham. Yakni 100 euro dikurangi 80 euro sama dengan nilai intrinsiknya adalah 20 euro. Nilai opsi yang kedua yaitu nilai waktu atau time value. Nah, nilai waktu sendiri adalah selisih antara harga opsi di pasar dengan nilai intrinsiknya. Rumusnya yaitu nilai waktu sama dengan harga opsi dikurangi nilai intrinsik. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi besar kecilnya nilai waktu. Yang pertama, waktu hingga jatuh tempo, yakni jadi semakin lama jatuh tempo maka akan semakin besar nilai waktu. Yang kedua ada volatilitas harga saham. Jadi semakin tinggi volatilitas maka akan semakin besar nilai waktu karena peluang harga bergerak menguntungkan lebih tinggi. Dan yang ketiga ada tingkat bunga. Yakni tingkat bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan nilai call option dan menurunkan nilai put option. Selanjutnya ada pendekatan penilaian opsi atau option valuation approach. Nah, ada 2 pendekatan utama dalam menilai opsi. Yang pertama ada model binomial atau binomial option pricing model. Nah, model binomial ini menggunakan pendekatan diskrit terhadap perubahan harga saham. Mereka mengasumsikan bahwa pada setiap periode, harga saham hanya bisa naik atau turun dengan suatu probabilitas tertentu. Nah, model ini membangun pohon atau binomial tree dari kemungkinan harga saham hingga jatuh tempo. Nah, nilai opsi akan dihitung dengan menurunkan nilai yang diharapkan atau expect value menggunakan tingkat diskonto bebas risiko. Pendekatan yang kedua yaitu model Black-Scholes atau Black-Scholes option pricing model. Nah, pendekatan ini menggunakan pendekatan kontinu. Nah, formula matematis untuk menentukan harga opsi Eropa atau European option. Nah, ada beberapa faktor yang digunakan dalam model ini. Yang pertama harga saham saat ini,
Yang kedua ada harga kesepakatan atau strike price. Yang selanjutnya ada waktu hingga jatuh tempo. Dan yang selanjutnya ada tingkat bunga bebas risiko, volatilitas harga saham, dan yang terakhir merupakan model yang paling banyak digunakan di pasar keuangan. Nah, model Black-Scholes ini menghitung nilai wajar opsi Eropa berdasarkan 5 variabel utama. Yang pertama, harga saham saat ini. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai call option dan semakin rendah nilai put option. Yang kedua, harga kesepakatan. Semakin tinggi harga kesepakatan, semakin rendah nilai call option dan semakin tinggi nilai put option. Dan yang terakhir ada waktu hingga jatuh tempo. Semakin lama waktu jatuh tempo, maka semakin besar nilai waktu opsi, baik call maupun put. Yang keempat, tingkat bunga bebas risiko. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi pula nilai call option tetapi semakin rendah nilai put option. Dan yang terakhir, volatilitas harga saham. Semakin tinggi volatilitas, semakin besar pula nilai option, baik call maupun put, karena peluang pergerakan harga yang menguntungkan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu keterbatasan model Black-Scholes. Walaupun model Black-Scholes ini sangat populer, terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama, hanya berlaku untuk opsi Eropa. Jadi opsi Eropa hanya dapat dieksekusi pada saat jatuh tempo. Sementara opsi Amerika bisa dieksekusi kapan saja sebelum jatuh tempo. Dan Black-Scholes ini tidak dirancang untuk opsi Amerika. Yang kedua, asumsi volatilitas konstan. Model ini mengasumsikan bahwa volatilitas harga saham tetap konstan sepanjang umur opsi. Nah, pada kenyataannya, volatilitas dapat berubah-ubah. Yang ketiga, ada tidak memperhitungkan dividen dalam versi dasar. Nah, model asli Black-Scholes mengabaikan pembayaran dividen pada saham, dan modifikasi diperlukan untuk saham yang membayar dividen. Dan yang keempat ada asumsi pasar efisien. Nah, diasumsikan tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan investor dapat meminjam atau meminjamkan uang dengan tingkat bunga bebas risiko. Dan kondisi ini jarang sesuai dengan realitas pasar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kontrak berjangka. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Maulidia Hidayat dengan NPM akhir 079. Jadi, pada kontrak berjangka kali ini, kita akan membahas mengenai contoh soal. Jadi, pada tanggal 1 September 2022, Sekutu menandatangani kontrak berjangka. Jadi, asumsikan bahwa harga yang harus dibayar hari ini untuk persediaan yang akan dikirim bulan Januari atau harga spot sama dengan harga kontrak. Jika kedua harga tersebut sama, maka kontrak berjangka tidak memiliki nilai. Oleh karena itu, entry jurnal tidak diperlukan. Jadi pada tanggal 1 September 2022 tidak ada jurnal. Hanya dituliskan pada memo saja. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022, harga aluminium untuk pengiriman bulan Januari naik menjadi 1.575 yen per metrik ton. Berikut adalah jurnal untuk mencatat kenaikan nilai kontrak berjangka. Jadi, jurnal pada tanggal 31 Desember 2022 adalah futures contract di debit 25.000 dan kreditnya adalah unrealized holding gain or loss equity, yaitu perhitungan dari 1.575 yen dikurangi dengan 1.550 yen. Yang kemudian hasilnya akan dikali dengan 1.000 tons, yaitu menjadi 25.000 di kredit. Jadi, ahli ini melaporkan kontrak berjangka dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar. Keuntungan atas kontrak berjangka ini akan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain-lain. Karena ahli belum membeli dan menjual inventaris, keuntungan ini muncul dari transaksi yang diantisipasi. Dalam jenis transaksi ini, perusahaan mengakumulasi keuntungan ataupun kerugian ekuitas atas kontrak berjangka sebagian dari pendapatan komprehensif lain hingga periode penjualan inventaris ini, sehingga mempengaruhi laba. Selanjutnya, asumsikan alit ini akan memproses aluminium menjadi barang jadi atau kaleng. Jadi, total biaya kaleng atau termasuk pembelian aluminium pada Januari 2023 kemarin adalah 1.700.000 yen. Jadi, alit akan menjual kaleng tersebut pada bulan Juli 2023 seharga 2 juta yen, dan akan mencatat penjualannya sebagai berikut. Jadi jurnal pada bulan Juli 2023 ada cash sebesar 2 juta
dan kreditnya ada sales revenue sebesar 2 juta. Kemudian juga ada akun cost of goods sold pada debit sebesar 1.700.000 dan di kreditnya ada inventory atas change sebesar 1.700.000. Karena dampak transaksi yang diantisipasi kini telah mempengaruhi pendapatan, Alit akan membuat entry berikut terkait dengan transaksi lindung nilai. Jadi, transaksi tersebut akan dijurnal pada bulan Juli 2023. Ada jurnal tambahan yaitu unrealized holding gain or loss equity sebesar 25.000 dan juga ada cost of goods sold di kreditnya sebesar 25.000. Nah, selanjutnya ada mengenai derivatif tertanam. Jadi, apa sih itu derivatif tertanam atau embedded derivative? Adalah instrumen derivatif yang menjadi bagian dari suatu kontrak utama atau host contract, di mana karakteristik ekonominya menyebabkan sebagian arus kas kontrak utama berubah-ubah, seperti halnya derivatif terpisah. Dengan kata lain, derivatif tertanam yaitu menempel pada kontrak induknya dan tidak bisa berdiri sendiri, tapi pengaruhnya membuat nilai atau arus kas kontrak induk tergantung pada variabel tertentu. Misalnya suku bunga, nilai tukar, harga saham, ataupun indeks. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fair value hedge. Jadi untuk mengilustrasikan penggunaan swap suku bunga dalam fair value hedge, asumsikan Jones AG menerbitkan obligasi 5 tahun senilai 1 juta euro dengan bunga 8%. Jadi pada tanggal 2 Januari 2022 akan dicatat jurnal sebagai berikut. Ada cash sebesar 1 juta di debit dan kreditnya ada bonds payable sebesar 1 juta. Selanjutnya masih mengenai fair value hedge. Jadi Jones ini akan menawarkan suku bunga tetap untuk menarik minat investor. Namun Jones khawatir jika suku bunga pasar turun, nilai wajar liabilitas akan meningkat. Jadi perusahaan kemudian akan mengalami kerugian ekonomi. Untuk melindungi diri dari risiko kerugian, Jones ini melakukan lindung nilai terhadap risiko penurunan suku bunga dengan menandatangani kontrak swap suku bunga 5 tahun. Jadi Jones ini akan menyetujui ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Jones akan menerima pembayaran tetap sebesar 8% berdasarkan jumlah 1 juta euro. Yang kedua, Jones akan membayar suku bunga variabel berdasarkan suku bunga pasar yang berlaku selama masa kontrak swap. Suku bunga variabel pada awal kontrak adalah 6,8%. Jadi, asumsikan Jones ini akan melakukan swap pada tanggal 2 Januari 2022, di mana masih tanggal yang sama dengan penerbitan utang. Jadi, swap tersebut pada saat itu tidak memiliki nilai, sehingga tidak ada jurnal yang dibuat. Jadi, pada tanggal 2 Januari 2022 ini, tidak diperlukan jurnal entry, hanya saja menggunakan memo. Kemudian pada akhir tahun 2022, Jones akan melakukan pembayaran bunga obligasi. Jadi untuk pencatatan jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 ada interest expense di debit sebesar 80.000, kreditnya adalah cash dengan perhitungan 0,08 dikali 1 juta. Jadi totalnya ada 80.000 di kredit. Selanjutnya, pada akhir tahun 2022, suku bunga pasar telah menurun secara substansial. Oleh karena itu, nilai kontrak swap akan meningkat. Jones menerima suku bunga tetap sebesar 8% atau 80 euro, yaitu dengan perhitungan 1 juta euro dikali dengan 0,08 atau 8%. Sehingga suku bunga yang dibayar variabelnya yaitu 6,8% atau 68.000. Oleh karena itu, Jones akan menerima 12.000 euro, yaitu dari perhitungan 80.000 euro dikurangi dengan 68.000 euro sebagai pembayaran penyelesaian kontrak swap pada tanggal pembayaran bunga pertama. Jadi Jones akan mencatat transaksinya pada jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember ada cash sebesar 12.000 di debit dan interest expense sebesar 12.000 di kredit. Selain itu, penilaian pasar menunjukkan bahwa nilai swap suku bunga telah meningkat sebesar 40.000 euro. Jadi, Jones akan mencatat peningkatan nilai ini pada jurnal sebagai berikut. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, swap kontrak sebesar 40.000 di sebelah debit dan kreditnya ada unrealized holding gain or loss income sebesar 40.000. Jadi, Jones ini akan melaporkan kontrak swap ini dalam laporan posisi keuangan. Keuntungannya atas transaksi lindung nilai dilaporkan dalam laporan laba rugi,
Karena suku bunga telah menurun, perusahaan akan mencatat kerugian dan peningkatan liabilitas terkait jurnalnya sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, unrealized holding gain or loss income di sebelah debit 40.000 dan kreditnya yaitu bonds payable sebesar 40.000. Selanjutnya adalah penyajian laporan posisi keuangan. Berikut ada Statement of Financial Position dari Jones AG pada 31 Desember 2022, terdiri dari current asetnya ada swap contract sebesar 40.000 euro dan non-current liabilitiesnya ada bonds payable sebesar 1.040.000 euro. Sedangkan pada income statementnya atau laba ruginya ada interest expense, yaitu hasil dari 80.000 euro dikurangi dengan 12.000 euro ada 68.000 euro. Kemudian ada other income and expense, ada unrealized holding gain swap contract sebesar 40.000 euro. Kemudian juga ada unrealized holding loss bonds payable sebesar 40.000 euro. Jadi net gain atau loss-nya adalah 0. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontroversi and concluding remarks. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Verina Novita Rahma dengan NPM terakhir 066. Jadi, perusahaan itu membutuhkan aturan untuk mengukur dan melaporkan derivatif secara lengkap. Nah, ada juga pihak yang berpendapat bahwa pelaporan derivatif pada nilai wajar atau fair value ini akan menimbulkan keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dan sulit untuk dipahami, serta menambah kompleksitas dan biaya penerapan IFRS. Namun, manfaat penggunaan nilai wajar itu lebih besar daripada biayanya karena memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada investor, kreditor, dan pembaca laporan keuangan terkait dengan resiko transaksi derivatif. Lalu yang selanjutnya ada fair value disclosures atau pengungkapan nilai wajar. Nah, IFSB menilai informasi nilai wajar itu penting untuk keputusan bisnis, meskipun ada juga kekhawatiran mengenai kurangnya keandalan dan potensi manipulasi nilai wajar. Nah, tantangannya itu sendiri berupa yang pertama keandalan pengukuran yang terkadang lemah, lalu yang kedua potensi manipulasi nilai wajar. Nah, AISB ini membuat pedoman supaya pelaporan konsisten, khususnya untuk instrumen di pasar aktif. Nah, yang selanjutnya ada disclosure of fair value information financial instruments, di mana perusahaan itu wajib melaporkan biaya dan nilai wajar instrumen keuangan dalam catatan laporan keuangan. Nah, tujuannya itu sendiri agar pengguna dapat memahami nilai wajar, resiko, serta potensi keuntungan atau kerugian di masa depan. Nah, ada dua alasan utama mengapa pengungkapan tambahan itu diperlukan, yaitu yang pertama, tingkat keandalan yang berbeda. Jadi setiap pengukuran itu nilai wajar memiliki resiko dan ketidakpastian yang berbeda, sehingga penting sekali untuk dijelaskan. Lalu yang kedua ada perubahan nilai wajar, di mana nilai wajar itu dilaporkan secara berbeda tergantung dengan jenis instrumen keuangan dan apakah opsi nilai wajar itu digunakan. Nah, hal ini dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan. Nah, untuk menekankan tingkat keandalan, IASB ini membuat hierarki nilai wajar, yaitu ada 3 level 1, di mana level 1 ini paling andal berdasarkan harga kuotasi pasar aktif atau aset per liabilitas identik. Lalu yang kedua ini, lalu level 2 cukup andal berdasarkan harga kuotasi aset atau liabilitas serupa atau tidak identik. Lalu yang ketiga ini paling tidak andal, yaitu menggunakan asumsi perusahaan karena input tidak dapat diobservasi. Kemudian ada ilustrasi pengungkapan nilai wajar dari Sabathia Company, di mana pada tabel sebelah kiri atau hierarki nilai wajar ini menunjukkan bahwa sebagian besar instrumen keuangan berada di level 1 karena harga pasar aktif. Namun, ada juga instrumen di level 2 dan level 3 yang lebih sulit untuk dinilai. Nah, sedangkan pada tabel sebelah kanan atau rekonsiliasi level 3 ini menunjukkan
perubahan nilai instrumen level 3 dari awal periode, yaitu saldo yang awalnya $25 setelah laba atau rugi, pembelian dan juga transfer saldo akhir menjadi $30. Nah, total laba rugi yang masih belum direalisasi untuk aset yang masih dimiliki ini pada akhir periode adalah $9, di mana $7 itu dari derivatif dan $2 dari investasi modal Ventura. Nah, yang selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan Sabathia Company, di mana total laba rugi yang termasuk dalam laba atau earnings atau perubahan aset bersih atau net income untuk periode berjalan yaitu derivatif sebesar $11 dan investasi modal Ventura sebesar $3. Nah, perubahan laba rugi ini belum terrealisasi atas aset yang masih dimiliki pada tanggal pelaporan, yaitu derivatif sebesar $7 dan investasi modal Ventura sebesar $2. Nah, selanjutnya ada rekonsiliasi input level 3, di mana pengungkapan Sabathia Company ini membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami yang pertama nilai yang tercatat dan nilai wajar instrumen keuangan dipisahkan menurut tingkat subjektivitas pengukuran. Lalu yang kedua, rekonsiliasi perubahan instrumen level 3 dari awal hingga akhir periode agar jelas apa penyebab perubahannya. Nah, lalu yang ketiga, dampak perubahan nilai wajar level 3 terhadap aset bersih perusahaan antar periode. Nah, lalu yang selanjutnya ada kewajiban pengungkapan tambahan khusus untuk level 3, di mana perusahaan itu wajib menyajikan yang pertama informasi kuantitatif tentang input signifikan yang tidak dapat diobservasi. Lalu yang kedua, diskusi kualitatif soal sensitif terhadap perubahan input dan hubungan antar input. Lalu yang ketiga, proses penilaian perusahaan. Yang keempat, transfer antar level 1, 2, dan 3. Lalu yang kelima ada info aset non keuangan yang diukur nilai wajarnya meski tidak diakui di laporan posisi keuangan. Lalu yang keenam ada klasifikasi hierarki yang tepat untuk setiap aset dan liabilitas. Nah, kemudian di sini juga ada contoh informasi kuantitatif pengukuran nilai wajar level 3. Nah, semua itu dengan catatan yang pertama, input yang digunakan mencerminkan asumsi yang tidak dapat diobservasi langsung di pasar sehingga masuk ke level 3. Nah, misalnya untuk investasi modal Ventura digunakan asumsi tingkat pertumbuhan, margin laba, dan diskon karena tidak liquid. Lalu yang terakhir, untuk kontak kredit dipakai asumsi terkait resiko kredit dan volatilitas. Nah, kemudian ada pengungkapan nilai wajar aset atau liabilitas yang rugi, penurunan nilai atau impairment. Nah, selain instrumen keuangan, perusahaan itu juga bisa memiliki aset atau liabilitas yang diukur kembali secara non-recurring atau tidak rutin karena mengalami penurunan nilai atau impairment. Nah, dalam kasus ini, hierarki nilai wajar itu membantu menunjukkan tingkat keandalan pengukuran. Nah, di sini ada contoh dari MC Klong PLC, di mana aset tetap jangka panjang yang akan digunakan nilai tercatat awalnya itu 100 juta euro dan diturunkan ke nilai wajar sebesar 75 juta euro atau level 1. Nah, rugi penurunan nilai adalah 25 euro dan dibebankan ke laba rugi. Nah, pada goodwill ini nilai tercatat awalnya yaitu 60 juta euro dan diturunkan ke nilai wajar menjadi 30 euro. Lalu yang selanjutnya yaitu rugi penurunan nilai sebesar 35 juta euro, aset tetap jangka panjang untuk dijual. Nilai tercatat awalnya adalah 35 juta euro dan diturunkan ke nilai wajar sebesar 26 juta euro. Lalu yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Nah, standar IASB dan FASB ini sekarang selaras dalam hal pengukuran
dan pengungkapan nilai wajar baik di IFRS maupun di GAAP. Nah, tujuannya untuk memberikan panduan yang lebih jelas, konsisten, dan dapat dibandingkan, terutama saat nilai wajar itu digunakan untuk laporan keuangan. Nah, penjelasan ini juga dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat transparansi dan respons terhadap krisis global.